Selama Anissa Pohan terus berkuar-kuar, selama itu pula Demokrat akan langsung tenggelam gitu. Karena itu ibarat orang penumpang dalam sebuah kapal tapi dilubangin sendiri gitu ya, itu Anissa Pohan gitu. Masalahnya tuh di Demokrat sebenarnya Anissa sama AHY gitu. Itu aja masalahnya gitu. Tapi karena Demokrat sudah menyatakan diri perang terbuka terhadap buzzer, ya udahlah mari kita lawan gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua keluarga besar Cikeas Empire. Karena saya kalau ngelihat Ibas gitu, itu saya jadi teringat langsung sama Rangga Sasana. Karena mirip dua orang ini ya, susah untuk dibedakan. Maksudnya bukan mukanya. Kalau mukanya Ibas jauh lebih menjengkelkan. Yang saya anggap mirip itu ya pemikirannya dan keyakinannya terhadap kita semua. Karena menurut Rangga atau Ibas, kita semua ini adalah rakyatnya. Makanya Ibas pernah bilang, wahai rakyatku. Sama kayak Rangga gitu. Kita ini rakyat jadia gitu, meskipun kita nggak mau mengakuin itu gitu. Nah belakangan ini keluarga Cikeas Empire ini mau menyatakan perang terhadap buzzer katanya. Mereka sudah menyatakan perang terbuka terhadap buzzer. Kita akan habisi katanya. Pernyataan semacam ini ya pernyataan yang terlalu angkuh dan sombong dan nggak ngaca, nggak ngukur diri gitu. Karena apa? Karena yang mereka sebut buzzer itu adalah orang-orang pendukung Pak Jokowi. Sementara pendukung Pak Jokowi menurut data di Pilpres 2019 lalu itu angkanya 85.600.000 orang. 85.600.000 orang. Sementara Demokrat, bandingkan dengan Demokrat, itu hanya 10.800.000 orang. Itu artinya apa? Kekuatan orang yang mau diperangi oleh Demokrat yang dianggap buzzer itu, kekuatannya 8 kali lipat dari Demokrat. 8 kali lipat. Tapi Demokrat sombongnya minta ampun gitu. Itu sama kayak kita punya temen gitu, gajinya baru 1.800.000 gitu, tapi udah sombongnya minta ampun, nantang-nantangin kita gitu. Sementara kita dengan pendapatan 8,5 juta ya biasa aja hidupnya, santai gitu ya. Nah, orang-orang kayak teman kita ini ya, yang kayak orang-orang Demokrat ini gitu, itu kalau kita ladenin, kita lawan gitu, tambah susah mereka. Karena nggak kita lawan pun hidupnya udah susah gitu. Sama kayak Demokrat. Demokrat ini nggak kita lawan pun udah pasti tenggelam. Pasti tenggelam gitu. Karena apa? Karena dia punya nahkoda, punya pimpinan yang nggak punya pengalaman. AHY ini apa sih dalam partai politik itu kan nggak ada apa-apanya gitu. Satu-satunya pengalaman politik AHY cuma maju sebagai calon gubernur DKI. Itu pun kalah. Kalah. Tapi dijadikan ketua umum apa gitu. Lagian nggak usah kita serang sih di Demokrat ini ya, karena Demokrat tuh punya Anissa Pohan gitu. Selama Anissa Pohan terus berkuar-kuar, selama itu pula Demokrat akan langsung tenggelam gitu. Karena itu ibarat orang penumpang dalam sebuah kapal tapi dilubangin sendiri gitu ya, itu Anissa Pohan gitu. Masalahnya tuh di Demokrat sebenarnya Anissa sama AHY gitu. Itu aja masalahnya gitu. Tapi karena Demokrat sudah menyatakan diri perang terbuka terhadap buzzer, ya udahlah mari kita lawan gitu. Mari kita yakinkan diri, mari kita selesaikan peperangan ini gitu. Mari. Karena selama ini tuh kita nahan-nahan diri, saya tuh nahan-nahan diri untuk nggak bahas Demokrat gitu selama ini ya. Tapi ya gimana gitu, tiap hari mereka ngoceh-ngoceh gitu. Rasanya kan gregetan pengen kita bantah gitu ya. Dan lagian sebagai partai politik, ini kayaknya dia tuh nggak paham soal posisinya gitu. Demokrat itu dengan pemilih 10.800.000 orang itu kan nggak semuanya pendukung AHY atau pendukung SBY gitu. Apalagi sudah ada dualisme gitu ya. Kemudian sebagian besar mereka juga pemilihnya Pak Jokowi di Demokrat itu. Lihat aja di statistik atau survei kalau nggak percaya gitu. Jadi kalau ketika mereka sekarang mau memerangi pendukung Pak Jokowi, itu artinya dia yang mau melawan rakyat itu sendiri, melawan rakyat yang memilih mereka gitu. Sok-sokan banget partai ini gitu. Dan lagian sebagai partai politik nggak pernah ada rasanya partai politik di Indonesia atau dimanapun di dunia yang mau perang terhadap rakyatnya sendiri. Kayaknya nggak ada gitu, nggak ada. Baru Demokrat nih.
Dan lagian, ngelawan rakyat itu apa sih gitu? Demokrat ini kan partai politik, mau ngelawan rakyat jelata gitu. Ini kan nggak sebanding gitu ya. Kalau mereka menang ya udah biasa, namanya juga partai, punya kekuasaan, punya komunikasi, punya koordinasi yang solid gitu. Sementara kita rakyat biasa nih ya nggak punya koordinasi gitu ya. Tapi kalau kalah, kan kasihan, kan malu-maluin gitu. Pertanyaannya, Demokrat ini yakin menang nggak ngelawan kita? Itu pertanyaannya. Jangan jauh-jauh dulu. Dan lagian, kalau mau perang itu ya perang terbuka, hadap-hadapan gitu. Sementara kader-kader Demokrat, akun-akun Demokrat itu kan banyak ngeblokirin pendukung Pak Jokowi gitu. Rahlan Nasidik, Andi Arief, Anissa Pohan, dan lain-lain itu ya. Coba buka dulu deh akun-akun Twitter pendukung Pak Jokowi, baru kita bisa berhadapan-hadapan melawan gitu, berperang beneran gitu ya. Kalau pendukung Pak Jokowi diblokir duluan, dihabisin duluan, ya itu namanya bukan perang. Itu pembungkaman namanya gitu ya. Cuma ya mungkin di video sebelumnya saya bertanya, kenapa Demokrat ini mau melawan buzzer gitu, sementara negara-negara lain itu sedang ngelawan pandemi, sedang melawan musibah gitu. Sementara Demokrat fokus ngelawan buzzer. Ini apa gitu. Tapi belakangan saya mulai sadar dan mulai sepaham dengan banyak komentar netizen atau di video saya sebelumnya, karena memang ngelawan buzzer ini cara paling murah dan efektif. Efektif untuk menaikkan nama Demokrat di media-media gitu, karena nggak diberitakan selama ini. Karena ngelawan buzzer itu murah gitu, cukup subsidi kota kepada DPC atau kader-kader Demokrat, udah selesai gitu. Selesai, udah banyak tuh pasukannya. Sementara kita kan harus isi kota sendiri, nggak bisa minta Pak Jokowi gitu ya. Ya koordinasi kita itu lemah lah, rakyat-rakyat biasa yang dianggap buzzer oleh Demokrat ini. Cuma kan ya lucu aja gitu. Karena ngapain sih Demokrat ngelawan buzzer atau ngelawan orang-orang yang selama ini berpendapat berbeda dengan Demokrat? Bukankah ini zaman demokrasi dan terbuka, bebas semua orang berpendapat gitu? Kalaupun mau dilawan, kalaupun mau dihabisin, ya apa gunanya sih gitu? Demokrat juga nggak akan tambah besar dengan itu kok gitu. Kalau kita nggak milih Demokrat gitu, masyarakat nggak milih Demokrat, apakah Demokrat akan jadi lebih baik dari sekarang? Apakah suaranya akan lebih baik dari sekarang? Kan enggak gitu. Tapi ya sekali lagi kembali ke soal efisiensi dan cara kerja gitu. Karena memang ini kuota murah dan kemudian bisa disubsidi ke kader-kader Demokrat, ya udahlah gampang gitu. Karena kalau mau melakukan aksi betul, mau menolong pemerintah, mau menolong masyarakat dan betul-betul peduli, emang susah gitu. Kalau kayak Akiditio sudah kasih 2 triliun, Demokrat ya susah mau ngasih sebesar itu. Karena DNA Demokrat ini DNA apa ya? DNA koruptor. Karena jangankan donasi, jangankan memberi, bahkan yang ada pun dikorupsi. Gimana caranya mau berdonasi kalau yang dia tahu cuma ngambil-ngambil hak orang lain? Dan Demokrat ini adalah satu-satunya partai politik di Indonesia yang korupsinya terstruktur, sistematis, dan masif. Satu-satunya. Ya PKS sih ada sih, ketua PKS kan emang ditangkap KPK. Tapi di Demokrat enggak semuanya tuh, dari ketua, bendahara, wakil sekjen, menteri-menteri, kader-kader semuanya masuk penjara semuanya gitu. Ya cuma Demokrat yang bisa seperti itu gitu ya. Lalu kemudian ada Rahlan Nasidik mengungkit-ungkit soal PDIP dulu berdemo kepada Pak SBY katanya di zaman pemerintahan Pak SBY. Saya terus terang kalau dulu saya tuh nggak setuju sama PDIP, karena ya ngapain sih partai demo ke jalan gitu, ngapain demonstran diturunkan, kader-kader diturunkan untuk mendemo kebijakan pemerintah? Bukankah partai itu punya suara dan kursi di Senayan? Harusnya ya disampaikan di Senayan gitu kan. Tapi sekarang, hari ini saya sadar karena kalau dibandingkan demo di era SBY dan demo di era Pak Jokowi itu berbeda jauh gitu. Di zamannya Pak SBY yang demo kan orang PDIP dan itu jelas gitu. Mereka bawa bendera partai, jelas tuntutannya adalah menurunkan BBM dan jelas siapa yang koordinir gitu. PDI Perjuangan. Jelas, orangnya siapa jelas, tuntutannya jelas gitu ya. Targetnya jelas. Tapi kalau sekarang itu nggak jelas siapa orangnya gitu. Yang demo ya anak-anak, anak STM, anak SD, pro khilafah, HTI, FPI gitu ya. Isunya soal penistaan agama Ahok, tapi tuntutannya lengserkan Pak Jokowi. Kan nggak nyambung gitu ya. Kemudian
yang orasi siapa, yang demo siapa, tapi yang pidato SBY. Yang demo Rizik di lapangan, SBY pidato lebaran kuda. Emang ada banyak sumber, ada banyak berita, ada banyak isu bahwa SBY terlibat dalam demo-demo, dalam aksi membiayai demo. Ada banyak sumbernya. Cuma itu tidak bisa dibuktikan karena ya nggak jelas gitu. Dan kalaupun susah untuk dibuktikan, dan nggak mungkin juga Pak SBY langsung ngasih uang ke demonstran gitu. Pasti ada, kalaupun ini benar, pasti ada orang-orang di bawahnya gitu ya, kayak Andi Arief atau siapalah gitu yang bertugas ya, karena Pak SBY kan punya banyak staf ya. Kalaupun itu benar, tapi kalaupun ini belum bisa dibuktikan gitu, tapi kan dalam logika kita itu apa ya, susah untuk membantah bahwa ini ada keterkaitannya gitu. Pak SBY demo soal lebaran kuda di saat tengah panas-panasnya isu soal Ahok gitu. Apa iya nggak ada kaitannya? Apa iya cuma nunggangin? Apa iya nggak neraktir demo nasi bungkus? Susah kita untuk membantah ini. Tapi memang secara bukti itu nggak ada. Tapi sekali lagi, itulah perbedaan antara demo di zamannya Pak SBY dengan di zamannya Pak Jokowi. Ketika zamannya Pak SBY, demonstrasi dilakukan dengan jelas, organisasinya dari apa, orangnya dari mana, dari PDIP, tuntutannya jelas dan targetnya jelas. Nggak ada kerusuhan, nggak ada tuntutan khilafah dan seterusnya kayak sekarang gitu ya. Nah, sekarang itu dalangnya nggak jelas siapa gitu. Nggak jelas tuntutannya apa. Ya gimana, anak SD yang dikerahkan, anak SMK yang dikerahkan, mereka tahu apa gitu. Mahasiswa yang dikerahkan. Ya nggak jelas isunya, cuma bawa poster open BO apa gitu. Itulah bedanya demo di zaman PDIP dan di zamannya Pak SBY dengan di zamannya Pak Jokowi gitu. Beda, ada tanggung jawab dan nggak tanggung jawab. Tapi dari pernyataan Dahlan Nasidik ini saya jadi semakin meyakinkan bahwa nampaknya memang ada dendam. Seolah-olah ada keyakinan bahwa ketika Pak Jokowi memimpin itu boleh didemo dan boleh dikerahkan pasukan untuk mendemo Pak Jokowi. Seolah-olah kan seperti itu keyakinannya. Seolah-olah ini ada balas dendam yang tidak terselesaikan. Kan itu maksudnya gitu ya. Dan lagian membandingkan Pak SBY dengan Bu Mega itu jauh lah. Jauh gitu. Ya meskipun sama-sama pernah jadi presiden gitu, tapi kan secara kebijakan, pengalaman, sikapnya beda gitu. Bu Mega itu perempuan tapi nggak ceriwis. Kalah cerewet sama Pak SBY. Bayangkan loh, perempuan Ibu Mega ini kalah cerewet sama SBY. Itu kan beda sudah. Dari situ aja udah beda. Kemudian Pak SBY ini ketika tahun 2014 lalu kan menyatakan diri bahwa Demokrat adalah partai penyeimbang, partai tengah katanya. Itu kan maksudnya mau memposisikan Demokrat berada di atas semua partai politik. Dan itu nggak berhasil. Ya karena suaranya kecil, minim gitu, nggak berpengaruh juga. Kemudian di tahun 2019 kalau kita ingat, itu sebenarnya kan ada ribut-ribut antara Prabowo sama SBY. Jadi sebelumnya kalau kita lihat, masyarakat awam kita lihat itu kan di media SBY Prabowo ketemu, kemudian menjalin komunikasi demi Pilpres 2019. Itu beritanya. Tapi kemudian beberapa hari setelah itu Prabowo justru mengumumkan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Kemudian Cikias Empire ini marah-marah dan kemudian menyebut bahwa Prabowo itu Jenderal Kardus. Pokoknya macam-macam lah caci makinya terhadap Prabowo gitu. Itu yang kita tahu di media gitu ya. Lalu kemudian beberapa hari setelahnya ketemu lagi nih SBY sama Prabowo. Nggak tahu tiba-tiba ketemu lagi nih gitu ya. Mau berkoalisi keduanya dan mendukung Prabowo Sandiaga Uno. Itu yang kelihatan di media. Tapi di balik itu sebenarnya ada drama yang nggak terungkap ke publik gitu. Ketika pra-Demokrat ini marah-marah ke Prabowo dan kemudian di blow up oleh media, itu kan menunjukkan bahwa Demokrat ini udah pasti nggak mau dukung Prabowo. Udah pasti gitu. Lalu kemudian ada diplomasi, ada orang-orang Demokrat yang coba berkomunikasi dengan koalisi Pak Jokowi Ma'ruf Amin gitu. Waktu kampanye dulu ya, waktu kampanye 2019. Tapi untungnya koalisi partai Pak Jokowi itu menolak. Alasannya sederhana, ini kita udah rapat, udah selesai, udah gak bisa nambah anggota lagi nih. Silahkan kamu gak bisa masuk gitu, kami sudah cukup kotanya gitu ya. Itu alasan PDIP kalau nggak salah waktu itu. Lalu kemudian karena Demokrat ini nggak punya pilihan, karena kalau absen dia nggak bisa ikut Pilpres lagi hukumannya gitu.
dan ditolak sama koalisi Pak Jokowi dan dia malu setengah mati gitu, ya udahlah gimana lagi gitu, gabunglah ke Prabowo. Meskipun Prabowo sebelumnya udah dituduh-tuduh kayak Jenderal Kardus, dicaci maki, akhirnya gabung juga. Karena kalau nggak gabung nggak bisa ikut pemilu selanjutnya, konsekuensinya gitu. Itu yang terjadi di bawah, itu isu yang ada di kalangan elit antar partai politik di tahun 2019 lalu gitu. Nah, Pak SBY ya orangnya kayak gitu. Kalau kayak Bu Mega diajak koalisi di tahun 2004-2009 nggak mau. Udah jelas tuh posisinya, kami oposisi, kami setia berada di luar koalisi. Udah jelas gitu. Nah kalau Pak SBY enggak gitu. Coba lobby-lobby. Itu untung tuh 2019 lalu untung nggak diterima tuh koalisinya Demokrat itu. Kalau diterima nyusahin pasti orang ini. Pasti nyusahin gitu. Jadinya, dan itu susah untuk dibandingkan dengan SBY atau AHY. Bandingkan sama SBY, AHY udah datang ke istana, udah ngajak koalisi gitu. Pak Jokowi juga udah cerita tuh ke relawan-relawan sebelum penentuan nama-nama kabinet kerja, nama-nama menteri gitu ya. Kata Pak Jokowi ya semua partai itu sebenarnya mau masuk. Cuma kan nggak bisa semuanya kita terima gitu, kata Pak Jokowi. Ya udahlah, PKS sama Demokrat di luar. Kalau PKS sudah tahu lah kita alasan ideologis gitu ya, nggak nasionalis dan nggak seterusnya. Kalau Demokrat ya udah kita tahu lah, kita harus hati-hati dengan kelicikan-kelicikannya gitu. Karena bagaimanapun orang-orang ini ya sejarahnya tuh kelam banget soal dizolimi, soal main drama, itu pinter banget lah orang-orang ini, Cikias Empire ini. Makanya itu nggak diterima. Lalu kalau kemudian Dahlan Nasidik mengatakan selama 7 tahun SBY terus diskreditkan oleh Pak Jokowi dan Hasto Kristianto oleh kader PDIP, saya sebenarnya nggak ngelihat itu gitu. Pak Jokowi itu kayaknya nggak pernah nyerang Pak SBY kok gitu. Satu-satunya momen Pak Jokowi nyerang Pak SBY itu ya cuma ketika kunjungan ke Hambalang. Ya, dan itu pun nggak nyebut nama SBY sama sekali. Dan Hambalang ini kan lokasinya ya aset milik pemerintah, ya biasa aja dong dikunjungi oleh presiden. Boleh-boleh aja dong gitu kan. Masa kemudian itu dianggap menyerang Pak SBY? Kalau Pak Hasto Kristianto seingat saya juga nggak ada tuh ngebahas Pak SBY itu. Kalaupun ngebahas, palingnya soal kuda tuli, soal penyerangan terhadap kantor PDIP yang menimbulkan beberapa orang meninggal dunia, yang itu dicurigai ada keterlibatan beberapa jenderal, termasuk salah satunya adalah SBY. Tapi itu kan cerita masa lalu gitu. Bukan sekarang-sekarang aja, itu masa lalu yang nggak selesai di zamannya gitu. Nggak selesai karena Pak SBY nggak mau bersaksi. Ya nggak selesai sampai sekarang, ya itu bukan salah Pak Hasto gitu. Salahnya Pak SBY nggak mau bersaksi. Ya itu sama kayak Hambalang dan Demokrat gitu. Isu ini nggak akan pernah selesai. Ya karena Demokrat, karena Ibas belum bersaksi soal kasus Hambalang. Itu masalahnya gitu. Dan itu bukan salah Pak Jokowi. Gak ada urusannya sama buzzer-buzzer, sama masyarakat kita yang gak tahu apa-apa soal politik elit gitu. Gak ada urusannya gitu. Ibas itu kan, ya sekali lagi saya mau ungkit lagi gitu. Dari Anas Urbaningrum sebagai ketua umum, kemudian Nazarudin sebagai bendahara, Angelina Sondak sebagai wakil sekjen gitu, ditangkap semua. Ibas sebagai sekjen gak ditangkap. Ya itu yang membuat kasus Hambalang itu nggak selesai-selesai sampai sekarang, sama kayak kuda tuli nih, sama gitu. Jadi itu bukan mendiskreditkan Pak SBY, itu karena masa lalu mereka belum selesai dibahas. Ya cuma itu aja gitu. Jadi kalau kemudian Demokrat sekarang menumpahkan segala kekesalannya kepada buzzer, dan kemudian semua orang yang menyerang Demokrat dianggap buzzer, ya udah sekalian kita sebagai rakyat Indonesia kita blokir, kita tenggelamkan Demokrat 2024. Begitulah kura-kura.